Yasmin transisi ke paradigma Bimba. Saat bakarnya oke, individual sistemnya ternyata dia suka Dino, dia suka apa nih ya? Saya nggak bisa baca bacaan saya sendiri. Suka Dino, terus suka apa lagi, Yasmin? Suka paus orca, Bu. Oh iya, ini Paus Orca. Paus Orca. Paus Orca. Udah nih, karena berparadigma Bima udah mulai nyari. Oh suka Dino, oh suka Paus Orca, oh suka cium-cium, oh cium-cium. Berarti dia bahasa kasihnya sentuhan. Ah, akhirnya dapat tuh ide, berarti cium pakai tangan. Terus, oh dapat lagi. Oh ternyata dia bahasa kasihnya bensinnya nih pujian. Wah, setiap berarti kan lebih respect lagi nih, lebih detail lagi. Sekecil apapun kita cari untuk memuji memuji Zen. Wah, Zen potong rambut, puji. Zen rambutnya gondrongan, puji gitu kan, apresiasi. Nah, akan beda kan? Bu Yasmin ngerasain nggak bedanya saat paradigmanya les baca, ketakutan-ketakutan di perilaku, tapi perilaku. Tapi saat sudah berparadigma Bimba, langsung fokusnya berubah. Fokusnya langsung ke minat anaknya. Sama kayak kalau misalnya orang PDKT, wah nggak fokus tuh sama perilaku perilaku cewek yang lagi di ini ya. Yang difokusin minatnya, minatnya, minatnya biar bisa mendapatkan hatinya gitu. Nanti kalau sama orang yang dicinta kan pakai bahasa cinta kan bisa bisa berubah. Insya Allah. Nggak bisa ini ya bahasan lain lagi itu. Gitu. Oke. Nah, Bu Yasmin, eh sekarang ada nggak anak yang Bu Yasmin masih kayak effort banget ya? Kok kayak belum ketemu-ketemu ini kliknya? Ada nggak Bu Yasmin? Ada Bu Siwi. Oke, namanya siapa? Kiana. Kiana. Oke, gimana cerita Kiana? Kiana itu akhir-akhir ini lagi sering banget nggak masuk ya, Bu. Udah dari lama sih sering nggak masuk itu, Bu. Terus juga jadinya eh, minat bacanya menurun gitu. Terus agak susah juga sih, Bu, pendekatan ke dia. Karena jarang cerita anaknya, terutama itu jarang cerita. Terus juga karena jarang masuk, aku jadi jarang tahu eh, perkembangannya dia, progresnya dia gitu. Terus juga mamahnya kalau diajak komunikasi tuh nggak ada komunikasi dua arahnya, kayak cuma iya iya doang aja gitu, Bu. Di chat juga nggak pernah bales chat aku. Jadi kayak misalkan aku chat tentang misalkan kayak kemarin pembagian rapot, terus aku confirm ada rapot ya Ma di tas kakak, nanti tolong dibaca dan ditandatangani. Nggak dibaca nggak dibales, kayak ya udah gitu. Jadi di kolom di room chat aku sama mamanya cuma chat, ada chat aku aja gitu. Kalau nggak Oke, masuk juga nggak ngasih kabar. oke. Jadi belum Nah, paham banget. oke. Dari sini kita bisa terapkan dua ilmu. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar perisai apa? Perisai apa kemarin? Perisai rezeki. Berarti dari belajar perisai rezeki kemarin, di paradigma, di mindset kita apa? Langsung kita bawa ke sholat tobat. Karena ini kan mengganggu hati kita ya. Ini kalau rezeki itu selaras seperti kemarin waktu saya bilang, gajah besar, kucing gajah besar, semut kecil. Nah, kalau pas nggak selaras kan nggak enak gitu, nggak susah. Begitu juga rezeki. Rezeki itu jika hati kita tenang. Nah, ini kan menyedot energi.
positif ya. Kita bawa sholat tobat, lalu kita turunkan garis kebenaran. Eh, kita langsung pikirnya, oh ini karena dosa saya. Mungkin saya pernah diemin siapa sampai saya sadari. Berarti ini perisai. Setelah perisai, kita bawa, kita sadari perisai, oh ini ada dosa saya nih yang mau dibersihkan sama Allah nih. Saya bawa sholat tobat. Apalagi Bu Yasmin kan sedang hamil, energinya diusahakan kan ceria, positif gitu ya. Sholat tobat, saat sholat tobat, kita kickback. Saat turunkan garis kebenaran, coba turunkan garis kebenaran, terus kickback. Kickback kita doakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Nah, ini kalau pakai ilmu MR-nya. Terus keduanya, kita bisa lihat saat kita belum berparadigma bimba, itu kondisinya kita pasti fokusnya di kesalahan orangnya. Tidak masuk-masuk, ya benar. Bukan berarti tidak ditindak ya. Jadi menurun karena jarang masuk, jarang cerita, ortunya tidak komunikatif. Nah, kalau kita fokus di kesalahan orang itu, tidak ada yang bisa kita perbaiki. Kalau sudah berparadigma bimba, dan enaknya nih kita sudah punya ilmu fast track ya, ilmu MR. Jadi kita bisa lakukan ini dulu, maka kita fokusnya tidak masuk-masuk. Ini karena apa misalnya? Oh, jarang cerita. Kalau orang yang jatuh cinta itu kan kalau hubungan komunikasi hampir hampir nyaris nggak putus-putus ya kalau sehari nggak ada kegiatan. Coba Bu Yasmin waktu belum nikah itu WA-an, sukanya WA-an apa teleponan sama Mamas, Ciela. Mamas, papi, papa, ayah, ayang, bebek, siapa? Sebelum nikah panggilnya siapa? Sebelum nikah, sebelum nikah manggil nama doang Bu Sili. Oh, panggilnya nama doang. Gak ada nama kesayangan gitu, belum. Enggak. Nah, itu bahkan Bu Yasmin atau siapapun pasti merasakan ya, pas kalau kita lagi pendekatan atau lagi pacaran gitu. Itu bawaannya kan mau komunikasi terus, bener gak sih? Betul. Iya, nggak dibalesnya agak lama aja kita langsung, waduh, udah overthinking kemana-mana deh tuh. Nah, berarti ini kan ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Enaknya kita udah ada sholat tobat ya. Kayak jarang cerita, berarti kan dia belum nyaman sama kita. Menurun, ortu juga tidak komunikatif. Nah, enaknya kita udah ada fast track ya. Kalau udah kita turunkan garis kebenaran, kita bawa ke sholat tobat, nanti kita fokusnya bukan di kesalahan orang lain. Kalau kalau sudah berparadigma bimba, seperti yang Bu Yasmin di sini tadi, waktu belum berparadigma bimba, fokusnya kan di yang nggak enak-enaknya. Tapi setelah berparadigma bimba, akan sekecil apapun tuh dapat tuh. Oh suka dicium, oh suka dino, oh suka apa paus orca, oh minatnya tuh yang difokus. Fokus fokus. Astagfirullahaladzim kaget. Nabrak anak saya. Gitu. Teman-teman dari studi kasusnya Bu Yasmin kita dapat ya. Jadi saat berparadigma bimba, pada saat berparadigma bimba, fokus kita tuh akan di sini nih, di minat anak. Tapi saat kita belum berparadigma bimba, misalnya bertarik-tarikan kita ya, saat belum lagi ke paradigma les baca, fokusnya kita di perilaku atau di kesalahan orang lain. Nah, enaknya kita punya fast track yaitu adalah sholat tobat. Oh, berarti ini ada perisai, perisai. Berarti kan hati kita kan jadi belum positif gitu kan. Kita bawa sholat tobat, kita turunkan garis kebenaran. Saya yang salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Mungkin saya pernah nyuekin siapa, mungkin saya pernah nyakitin siapa. Di sini nih sebagai jalan Tuhan membersihkan perisai-perisai kita. Turunkan garis kebenaran tadi terus doakan ya Allah muliakan, sebutkan nama anaknya, muliakan nama orang
apa orang tuanya, doain yang baik-baik, tenangkan hatinya, bla 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 bla. Nanti kata malaikat kan, amin, kabulkan untuk Bu Yasmin, kayak gitu. Oke, dapat gambaran Bu Yasmin dan teman-teman? Dapat Bu. Oke, alhamdulillah kita lewat 1 menit, tapi alhamdulillah dari cerita Bu Yasmin kita dapat gambaran yang sangat jelas. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Yasmin. Yeah, yes. Wah. Yes, Pak. Oke, terakhir dari saya. Kemarin saya belum belum balas yang Bu Lia sama Bu Siva ya. Nah, jadi kalau di Garpu Tala nih, kalau misalnya istiqoroh tuh kita garpu talanya bisa 2 kali, tapi tetap yang ya Allah saya memiliki persoalan sedemikian ceritakan. Nah, misalnya kalau misalnya saya terima dia ke ayatnya, kalau misalnya saya nggak terima dia buka ayatnya. Nah nanti dari itu bisa ada gambaran. Gitu ya Bu Syifa ya. Kalau Bu Lia nanti saya baca lagi. Mohon maaf ya belum saya. Nah, itu buat teman-teman juga jadinya. Kalau istiqoroh tuh jadi 2 kali garpu talanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Subhanaka. Subhanaka. Gimana sih lupa? Kifaratul majlis. Tolong yang hafal. Lupa. Subhanaka, tolong open mic yang ingat sambil disiapin ini namanya afirmasi.